Berdasarkan hasil rapat pelaksana proyek dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, serta konsultan pengawas proyek pedestrian Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Nganjuk, progres pembangunan telah mencapai 67,2%, sehingga sejumlah material yang diantaranya siap untuk dipasang. Proyek pedestrian di Jalan Ahmad Yani pada sisi barat yang menghubungkan alun-alun Nganjuk dengan Taman Nyawiji ini tidak hanya dirancang untuk masyarakat biasa, namun juga memberikan akses untuk difabilitas yang diantaranya diberikan rambu berupa garis warna kuning pada bagian tengah, yang diketahui pedestrian ini sesuai dengan standar internasional. Sedangkan pedestrian dengan panjang sekitar 1 km dengan lebar 3,5 meter dan tinggi sekitar 30 cm tersebut apabila tidak ada kendala ditargetkan dapat selesai pada pertengahan Desember 2020 ini. Pelaksana proyek pedestrian Ridwan Hanafi menjelaskan granit yang akan dipasang sudah didatangkan, sehingga siap untuk dilakukan pemotongan untuk dipasang di segmen 1 dan segmen 2. Sedangkan pemasangan granit di segmen 3 pada tahap finishing. Selain itu, tiang lampu yang awalnya memiliki tinggi 2 meter diganti menjadi setinggi 3,5 meter agar menjadi lebih serasi. Dan bolar yang didatangkan juga siap dilakukan pemasangan, sehingga pelaksana proyek pedestrian mempunyai keyakinan apabila tidak ada kendala pada pertengahan Desember 2020 ini sudah dapat diselesaikan. Bisa dijelaskan untuk progres pembangunan pedestrian Ayani hingga saat ini sudah sampai berapa persen? Untuk perkembangan evaluasi terakhir hasil rapat dengan dinas dan monitoring lapangan, begitu juga dari konsultan pengawas, kita mendapati progres sampai saat ini 67,2%. Seperti yang kita lihat saat ini, material-material onset, ini lampu-lampu yang kemarin pendek, kita udah upaya untuk penambahan tinggi. Dari yang kemarin kita sudah coba muka pasang, sekarang udah ada pembenahan lebih tinggi. Insya Allah nanti sore sudah mulai kepasang semua, termasuk ini ada bolar-bolar ini udah siap, ready, termasuk tutup-tutup juga udah siap. Terus informasi granit yang rencana kita akan pasang sekarang sudah datang semua, tinggal proses potong sama pemasangan di segmen 2 sama 1. Kalau untuk fokus pengerjaan sendiri? Fokus pengerjaan saat ini yang untuk minggu ini kita titik beratkan pada pengecoran perkerasan lantai di bawah granit, terutama di segmen 2 sama segmen 1. Terus untuk pemasangan granitnya sendiri sampai saat ini di segmen 3 bisa dibilang tahap finishing. Jadi penguncian itu dipatenkan untuk minggu depan, pertengahan minggu depan sudah selesai di segmen 3. Kalau target selesainya proyek ini selesai kapan? Kalau mengingat dari schedule kita rekanan, kita jadwalkan, insya Allah tidak ada pergeseran itu di pertengahan Desember ini kita sudah selesai dan sisanya tinggal pembersihan aja. Pak, pedestrian ini kan apakah juga untuk disabilitas juga, Pak? Ini malah kita dititik beratkan monitoring standar internasional berkaitan dengan difabilitas itu. Jadi yang warna kuning yang bisa dilihat tengah ini adalah fasilitas rambu untuk difabel. Titik-titik yang digunakan antara spot, lane itu sudah ditentukan ternyata internasional, punya aturannya, jadi kita tinggal menyesuaikan. Sementara itu, menurut Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat, mengatakan pembangunan pedestrian ini salah satunya adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Sehingga dengan adanya pedestrian yang semakin lebar, maka akan memberikan kemudahan masyarakat untuk berbelanja. Sehingga perekonomian warga juga semakin meningkat. Ada berapa sertifikat yang dibagikan dan pengajuannya berapa? Siang hari ini di Sugih Waras, Bogor, ini tadi diserahkan 736 sertifikat
Yang direncanakan ini ada 1.100. Kenapa kok diserahkan hanya 736? Karena ada refocusing anggaran di BPN. Sehingga pengurangan anggaran di BPN ini sangat berpengaruh juga terhadap selesainya program PTSL ini di Desa Sugiwaras. Sebenarnya ada berapa yang diajukan, Pak? Yang diajukan dari 1.100. Jadi 1.100 ini tidak bisa dieksekusi semuanya. Dikarenakan di BPN sendiri ada refocusing anggaran sehingga mengakibatkan yang diselesaikan oleh BPN ini hanya 730. Untuk sisanya sendiri, Pak, nantinya bisa diselesaikan? Gimana? Untuk sisanya yang kurang? Oh ya, yang desa yang kurang itu saya sampaikan ke BPN. Insya Allah ini nanti mudah-mudahan tahun depan tidak ada refocusing anggaran yang sangat tinggi di BPN sehingga akan dijadwalkan kembali diselesaikan di tahun 2021. Harapannya dan target ke depan? Harapan saya yang pertama kepada warga yang belum memanfaatkan program PTSL ini, tolong silahkan dimanfaatkan sebaik-baiknya supaya hak jelas dan juga bisa membantu meningkatkan kesejahteraan warga. Dan saya lihat juga di wilayah Kabupaten Nganjuk ini ditargetkan nanti, saya sudah komunikasi dengan BPN, 2023 setidaknya 90% seluruh wilayah Kabupaten Nganjuk warganya sudah memiliki hak milik sertifikat. Sisanya setelah itulah nanti diselesaikan karena masih banyak wilayah Kabupaten Nganjuk yang belum memiliki sertifikat. Kami hitung-hitung 2023 90% harus sudah sertifikat. Kalau untuk tahun 2020 sendiri yang sudah semua terrealisasi terkait total ya tahun 2020 sampai akhir ini, kalau ini nanti berjalan mulus semuanya, kurang lebih 67% warga Kabupaten Nganjuk semuanya sudah memiliki sertifikat hak milik. Selain itu, apabila pedestrian nantinya sudah dapat digunakan, akan ditata dan meminta para pemilik toko untuk berbenah sehingga dapat seragam dan semakin bersih, demi kenyamanan kepada pengguna pedestrian yang dibangun pemerintah itu. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Nganjuk rencananya juga akan menggelontorkan dana sekitar 20 hingga 25 miliar pada tahun 2021 yang dapat diambilkan dari APBD dan DID untuk meneruskan pedestrian di sisi barat tersebut hingga Sungai Ploso dan pembangunan pedestrian pada sisi timur dan pembangunan pada sisi tengah. Tim Liputan KPI News, Nganjuk, Jawa Timur.